Aduh, lapar banget. Pertanyaan pertama ya Bang. Iya, hampir semua bendera di dunia pakai warna merah nih. Nah, negara apa yang enggak pakai warna merah di benderanya? Gampang. Somalia, Siprus, Kazakhstan. Wah, lagi bikin video challenge nih kayaknya. Mantap. Pertanyaan kedua, bendera apa yang paling mudah di dunia? Bendera negara Sudan Selatan tahun 2011. Ya beneran challenge ini mah. Mau ikut ah, lumayan bisa dapat duit buat makan. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Siap dong. Oke, tadi kan bendera yang paling muda nih Bang. Nah, bendera yang paling tua yang masih dipakai sampai sekarang bendera apa? Bendera Denmark. Itu sejak tahun 1219. Yes, dapat duit lah. Yes, Bang, mau ikut juga challenge ya? Saya juga mau bang duitnya. challenge. Bukan challenge Bang. Terus apa dong? Saya cuma nanya doang buat tugas kuliah saya. Makasih ya Bang. Ya, gua kira bakal dapat duit. Kira duit. Baru 2 minggu, perasaan udah lama banget dah puasa. Ternyata lebaran masih lama. Mending ke Kiribati aja. Kiribati. Ups, 7 jam lebih cepat waktunya dari Indonesia. Lebih cepat pagi. Kalau di sini pukul 00, negara lain masih hari sebelumnya. Karena ini di Kiribati. Wah, mantap juga dong ya. Lumayan lebih cepat 7 jam lebaran. Kalau paling lambat di mana? Of course, di Amerika, khususnya di Pulau Backward dan Pulau Holland. Kalau di Indonesia sudah pukul 00, di sini masih pukul 4 pagi di hari sebelumnya. Ih, lama banget. Udah, ke Kiribati aja. Lumayan cepet tuh lebarannya. 7 jam, bisa cepet makan siang. Jangan, ke Pulau Beker aja, lebih lama bulan Ramadannya. Artinya lebih bisa banyak dapetin pahala. Oke, mending gak usah lagi puasa. Kan udah 2 minggu puasanya lumayan kan. Makan siang. Anjay. Lu udah di mana? Jadi nonton kali kita? Nggak jadi. Lu malah dimatiin. Minta maaf deh. Gome nasai. Lu siapa sih? Main minta maaf aja. Perkenalkan, watashi wa Kimiko dari Saizaiga Pro Agensi. Agen asuransi? Enggak main kayak gitu gua. Bukan. Ini agensi yang menyediakan layanan permintaan maaf secara profesional. Kalau kamu nggak sempat minta maaf secara langsung ataupun malu, kamu bisa pakai layanan permintaan maaf di Jepang. Ini kan, oh jadi temen gua nyuruh lu buat minta maaf ke gua kayak gitu. Waduh, ada juga yang beginian. Berapa tarifnya tuh? Tarifnya tentu saja bervariasi. Untuk permintaan maaf via email ataupun telepon dikenakan biaya sekitar 10.000 yen atau sekitar 1 juta. Dan untuk permintaan maaf secara langsung dikenakan biaya sekitar 25.000 yen atau sekitar 2,5 juta rupiah. Enak amat, kerjaan minta maaf doang terus dapat duit gitu. Waduh, emang bener kabur aja dulu ke Jepang jadi agen gomenasai. Emang di Indonesia nggak ada kerjaan aneh kayak gini apa? Apa ya? Tukang parkir paling itu apa? Misalnya Kimiko bawa motor terus parkir di depan toko. Nah terus buat tiup fluid gitu. Nah Kimiko harus bayar 2.000. Wah enak banget kerjaan kayak gitu aja niup fluid udah dapat duit. Bayangin ada 1 juta kendaraan yang parkir tiap hari dikali 2.000. Udah 2 miliar per hari. Wah ya juga ya. Cuan 2 miliar per hari. Gak jadi kabur. Mending balik ke Indonesia jadi tukang parkir adalah langkah yang tepat untuk mensiasati kesulitan ekonomi sekarang. Kimiko ikut. Hai, aku Sore, istri masa depan kamu. Orang gila. Mau mana kamu, Jo? Kamu sekarang kan tinggal di Kroasia nih. Jadi aku datang ke sini untuk ngingetin kamu apa aja pantangan yang nggak boleh kamu lakuin waktu tinggal di Kroasia biar hidup kamu aman. Jadi mulai sekarang kamu harus nurut sama aku. Apa emang? Jangan suka ngomongin sembarangan tentang perang Yugoslavia, orang Serbia, sama nanyain nasionalisme orang Kroasia. Kroasia dulu bagian dari negara Yugoslavia, sebuah negara komunis yang bubar tahun 90-an karena perang saudara. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1991, Kroasia diserang militer Serbia yaitu orang-orang Yugoslavia dulu. Makanya orang-orang Kroasia banyak yang nggak suka kalau ada yang bahas Yugoslavia karena bisa memicu trauma masa lalu mereka. Kamu masih merokok? Apa sih? Kertas nurut? Nggak bisa, ini pasti keulang lagi. Kamu tuh harus nurut sama aku. Apaan nih? 8 tahun dari sekarang kamu tuh bakal karena nggak mau nurut sama aku. Emang gua kenapa tuh? Dilindes terus apa hubungannya sama rokok? Kertas karena kamu gak nurut sama aku, apalagi. Tapi di masa depan yang nabrak gua pakai truk tuh siapa? Aku. Lah kok gua ditabrak sih? Ya makanya kamu tuh harus nurut sama aku. Apapun yang aku perintahin kamu tuh harus nurut. Kamu tuh sih ngeyel bikin kesel jadi aku orang gila.
siap. Aku siap. Ada Patrick beneran. Sembarangan. Tapi kalau ada Bikini Bottom beneran, seru banget pasti ya. Tapi sayang cuma kartun. Kata siapa? Cuma kartun doang. Bikini Bottom itu ada tempat aslinya yang bernama Bikini Atoll. Seriusan? Of course, Bikini Bottom itu terinspirasi dari Bikini Atoll. Tapi ini bukan kota di bawah laut, melainkan atoll atau pulau karang di Samudra Pasifik terletak di Kepulauan Marshall. Tempat ini terkenal sebagai lokasi uji coba bom nuklir Amerika Serikat di tahun 1946 sampai 1958. Teori populer menyebutkan bahwa Bikini Bottom itu adalah kota di dasar laut Bikini Atoll. Dan para karakter di SpongeBob SquarePants itu adalah makhluk-makhluk mutasi karena radiasi nuklir. Wah gitu ya. Lucu-lucu ternyata makhluk mutasi. Yeah, like SpongeBob itu beneran ada. Sponge laut ini berjenis Spongia officinalis. Oh itu yang aslinya ya? Kirain SpongeBob tuh tempe atau paling enggak ya sponge cuci piring lah. Oh bukan, Krusty Krab aslinya apa? Itu perangkap kepiting. Kalau cabaknya? Oh itu kan ember biasa, isinya campuran sisa ikan untuk umpan pancing. Kalau Mermaid Man, Boneka Boy, Nyonya Pop, terus Larry ada nggak? Ada nggak? Ada, semuanya ada. Invisible Mobile pasti nggak ada kan? Ada, Invisible Mobile in real life itu adalah mobil SMK dari negara you. Iya pada perasaan nggak ada deh merek mobil di Indonesia kayak gitu. Ada? Nah itu, Invisible. Nenek. Sedang apa? Lagi ziarah ke makam nenek. Orang Islam tuh sebelum lebaran, sesudah lebaran atau kapan aja tuh sering banget ziarah ke makam. Makam orang Islam. Demi dewa, makam di Indonesia ini bentuknya dipengaruhi oleh budaya Hindu. Itu benar, Tabasya. Faktanya, bentuk kuburan dalam agama Islam itu lebih sederhana. Tanpa bangunan satu hiasan berlebih seperti batu nisan. Hanya untuk tanda, bukan seperti ini. Tapi kan ini makam orang Islam. Bentuk makam dengan konsep punden berundang. Kompleks makam dengan gapuranya. Bahkan batu nisan berbentuk lingkar dan yoni. Itu semua budaya Hindu yang kalian bakar. Masa sih? Sudahlah. Bagaimana kalau kau pindah ke agama Hindu saja? Agar menuju jalan ke nirwana. Astagfirullahaladzim. Bener-bener lu ya. Pak Ustadz, tamasya nakal Pak Ustadz. Tidak Pak Ustadz. Aduh. Banyak nyamuk di sini. Aduh. Di Malawi lagi musim hujan, jadi nyamuk lagi banyak-banyaknya. Tahu gini gua bawa obat nyamuk. Obat nyamuk ya habis ya. Di sini banyak banget nyamuknya. Awas lo, kena malaria. Tadi bukan nyamuk penyebab malaria. Ini nyamuk Chironomidae. Di sini ya kita makan nyamuknya. Nyamuk kita padatin jadi patty kayak di burger-burger gitu. Nyamuk dimakan. Kok kalian makan nyamuk sih? Daging sama ikan sulit didapat di sini. Makanya kita makan nyamuk buat menuhin protein harian kita. Nih. Gua berotot ya karena nyamuk. Nangkepnya gimana? Pakai obat nyamuk gitu. Kita nangkepnya pakai panci yang diolesin minyak kayak gitu. Nanti nempel nyamuknya. Dari tadi ngomongin obat nyamuk mulu. Emang obat nyamuk apaan sih? Ya obat buat nyamuk. Yang ngapain nyamuk diobatin? Kita tuh mau nyamuknya berkurang. Betul, makanya kita makanin. Malah diobatin. Enggak, bukan gitu. Tapi gini. Bodoh. Di Indonesia kita udah dikasih makan siang gratis sama pemerintah kita. Di Jepang ada makan siang gratis untuk para pelajar. Tapi cuma di daerah tertentu aja. Kebanyakan makan siang bergizi atau yang biasa kita sebut kyoshoku itu wajib dibayar orang tua. Menunya enak banget. Ikan bakar, ayam, sayur, buah, susu, dan nasi. Masih bayar, nggak level. Beberapa daerah di China juga menyediakan makan siang gratis, terutama di pedesaan dan daerah yang miskin. Menunya juga enak loh, nasi, mie, sayur, buah, ikan, ayam, telur. Kurang bergizi itu mah. Lagian cuma di desa doang. Apa tuh? Sejak 2023, pemerintah Belanda sudah mulai menguji program makan siang gratis di beberapa sekolah. Menunya sederhana dan bergizi, kayak roti gandum, telur, buah, dan sayur. Makan roti sama telur doang apa gizinya? Kayak di Indonesia dong. Kita makan makanan yang tinggi protein, lebih tinggi proteinnya dari daging sapi sama ayam. Bayangkan serat, tinggi kalsium, terus zat besi juga. Wah, memang kalian makan apa loh? Belalang lah. Digoreng tepung enak tuh. Ya tinggi sih gizinya, tapi ya nggak belalang juga. Emang belalang bisa dimakan ya? Buah yang paling enak ya durian lah. Bisa dijadiin apa aja. Dodol durian, roti durian, pancake durian, durian. Walau, durian mana ada enak loh. Makan durian, itu macam makan kaos kaki basah talak dicuci loh. Kok tahu? Aceng pernah makan kaos kaki basah ya.
tempoyak emang paling mantap. Pakai ikan makin mantap. Tempoyak? Iya. Mau cicip nih. What is that? Ini tempoyak, durian difermentasi. What the fuck? Durian sudah bau lu fermentasi lagi. Lo udah ngajak kita bikin fermentasi jadi terasi enak. Ini belum biasa aja. Enak. Arigato apa itu? Kimiko mau. Sate enak. Nih, ini sate apa ya? Kok rasanya gini sih? Ini satenya dari usus ayam, enak. Usus ayam kalian makan. Ini udah dibersihin. Padahal lu makan ikan mentah biasa aja. Aneh. 여러분, 오늘의 먹방은 쇼마이. 야르. Wah, lu orang makan apa sampai jadi orang sinting macam ini loh? Ya, tua bangsa. Apa sih? Lu orang makan apa? Sudah jelek, tuli. Oh, ini somai cek. Jajanan khas Indonesia. Coba, itu makanan olah Cina loh. Suka ngaku-ngaku. Suka ngaku. Niru-niru. Barang elektronik ditiruin. Ini somai mau ditiruin juga. Lu orang lama-lama hantam betul loh. Itu somai memang betul dari Cina loh. Itu dimsum khas Kanton. Bakso juga dari Cina. Artinya daging giling. Bakmi juga. Artinya mie daging. Bak itu daging. Terus apa lagi? Martabak. Martabak. Martabak waktu pertama masuk ke Indonesia. Itu namanya hak lopan. Kue orang Hokkien artinya. Masih banyak lagi masakan China itu ditiru sama Indonesia loh. Jadi siapa yang suka niru? Indonesia. Nah, yang bodoh siapa? Gua. Pintar. Bagus. Jadi gua pinter apa bodoh nih cek? Yang konsisten dong ngomongnya. Ini pola sudah tidak sehat loh.